Transformasi yang tanggap dan berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan menjadi fokus pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus tersebut agar kualitas masyarakat semakin maju, bangkit, dan dapat segera pulih dari pandemi COVID-19. Berbagai program dan inovasi kebijakan terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya menghadapi dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud, Evi Mulyani menyebut, inovasi penyelenggaraan pendidikan melalui program Merdeka Belajar menjadi salah satu strategi yang memberikan ruang besar bagi pendidik, menghadirkan pengajaran yang berkualitas bagi para siswa. Dengan adanya program ini, guru ataupun dosen di sekolah dan perguruan tinggi tidak lagi hanya dibebani rutinitas administratif, melainkan dapat fokus memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi siswa selama pandemi. Selain itu, sekolah juga dapat melakukan penyederhanaan kurikulum agar pengajar dapat memberikan materi pelajaran yang bersifat life skill dan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kurikulum. Selain itu, untuk membangun visi SDM berkualitas, pihak Kemendikbud juga memastikan akselerasi akses belajar terhadap para siswa dari berbagai tingkatan, mulai dari menengah hingga perguruan tinggi. Bantuan BOS ataupun tunjangan pada guru diberikan secara konsisten agar kualitas SDM dapat terus ditingkatkan, terlepas dari pandemi yang sedang melanda. Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah secara khusus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya dengan bergotong royong dengan berbagai pihak. Dalam satu titik adalah, atau satu rangkaian sebetulnya, kita sama-sama melihat bahwa Merdeka Belajar, 5 kebijakan Merdeka Belajar sudah ada menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka Belajar episode 1 terkait dengan 4 pokok kebijakan pendidikan, kita melihat di situ ada penerapan ujian sekolah bersandar nasional, USBN, kemudian penghapusan ujian nasional, penyederhanaan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, sehingga guru tidak terbebani tugas-tugas administratif dan bisa lebih fokus menghadirkan proses belajar mengajar yang berkualitas. Kalau kita lihat selanjutnya Merdeka Belajar episode 2, Kampus Merdeka, tentu menghadirkan berbagai kebijakan terkait keleluasaan kampus untuk membuka program studi baru. Ada kerjasama di situ dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, misalkan praktek kerja dan penempatan kerja. Untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan SMK, Kemendikbud juga berinovasi dengan membangun jejaring antara sekolah menengah kejuruan dan berbagai industri. Tujuannya, agar penyerapan ataupun link and match antara siswa SMK dan industri dapat berjalan dengan baik. Total sebanyak 272.288 jalinan kerjasama dibentuk antara SMK bersama dengan dunia usaha dan juga dunia industri. Tak ketinggalan, di bidang kebudayaan, Kemendikbud juga tetap menggelar berbagai festival kebudayaan dan bahasa yang bertujuan menciptakan karakter Indonesia yang kuat dan tertanam di pemikiran anak didik di Indonesia. Hal ini juga sebagai program Kemendikbud dalam merayakan Bulan Bahasa, Kebudayaan, dan Sastra di bulan Oktober 2020. Pagelaran budaya nasional diharapkan mampu memberikan teladan bagi pelajar untuk memupuk karakter kebangsaan sesuai yang terdapat pada nilai Pancasila. Terkait dengan penguatan karakter tentunya, karakter Pancasila itu yang senantiasa kita pegang dan kita tetapkan dalam diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program untuk penguatan karakter. Dan salah satu langkah sebenarnya untuk tadi terkait dengan kembali ke pemajuan kebudayaan, tentunya berpegangan pada undang-undang yang ada, misalkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kegiatan besar nasional sudah dilakukan, tadi Pekan Kebudayaan Nasional, kemudian juga di tahun ini, tadi dengan penyesuaian pada masa pandemi, telah melibatkan hampir 5.000 pekerja seni dari seluruh Indonesia, dan dilaksanakan tentunya dengan senantiasa meskipun dalam masa krisis ini tetap mengangkat kebudayaan Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya Indonesia.
Memajukan pendidikan dan kebudayaan sebagai benteng ketahanan bangsa dapat dilakukan secara gotong royong bersama pemerintah dan juga masyarakat agar semakin kuat dan mampu bangkit dari situasi pandemi. Renard Christian, Berki Marindo, Berita 1, Jakarta.